Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama Badi Makassar Channel bersama saya HSP. Nah, kali ini kita berada pada sesi Ragam Pusaka Sulawesi. Dan kali ini kita akan melihat bersama salah satu badi yang berasal dari Sulawesi Selatan, yaitu badi ini. Ya. Kita akan melihat bagaimana pamornya dan juga sisi teknik tempanya. Ya, simak terus. Ya, sekarang mari kita coba nilai dari tampilan luarnya dulu. Nah, untuk tampilan luar seperti ini. Kita mulai lihat dari aksesoris sepatunya. Sepatu ini menggunakan bahan perak. Bahan perak yang mana memiliki les pinggir ini ya, yang membentuk bulir-bulir. Saya yakin pembuatannya cukup rumit ini. Kemudian ada ukiran kembang-kembang pada bagian sini, cuman dia cukup halus. Dan pada bagian bawah penutup peraknya sepertinya memang tidak ada, jadi langsung kayu dengan kondisi seperti ini. Lanjut kepada banoang, ini menggunakan kayu campaga atau kayu cenrana, atau kawan-kawan di Jawa juga menyebutnya sono kembang, angsana. Dan kebetulan ada bari-barinya sedikit, ada bari ya, sedikit. Sudah pecah. Ya. Faktor usia. Dan pada sumpa atau kalasa menggunakan bahan logam dulu, bukan perak ya, logam dulu. Dan pada gagang ini saya masih agak bingung untuk mengidentifikasi menggunakan kayu apa. Santigi kayaknya bukan juga. Ya. Nah, kita lanjut saja pada bagian isinya. Oke, kita telah melihat isinya. Begini, pada jenis badi dengan lacak seperti ini, ataupun ketandaan yang bawaan seperti ini juga, atau kita berbicara lacak dulu lah ya, lacak. Ada yang menyebutnya dengan lacak toasi, ya, dengan lacak seperti ini. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa lacak atau penyebutan badi toasi itu beda-beda bentuk. Jadi kita sering mendengarkan badi toasi. Oh, ini jenis toasi. Tetapi penyebutan toasi itu bisa digunakan pada beberapa lacak yang berbeda. Jadi yang membedakan itu biasanya faktor daerah. Jadi ada beberapa daerah tertentu badi jenis toasi yang dimaksudnya lacaknya begini. Ada pula di daerah yang lainnya menyebut lacak toasi seperti ini. Jadi tapi di sini saya bukan mau membahas soal itu ya. Karena kalau nggak salah ya, tidak salah, ada sekitar 2 atau 3 jenis lacak yang sama-sama disebut toasi, tetapi lacaknya berbeda. Dan berbedanya itu faktor daerah yang menyebutnya. Nah, untuk ini kita sebut saja lacak toasi ya, atau badi toasi. Badi toasi tepatnya ya, kalau lacaknya artinya bentuk. Nah, untuk mempersingkat saja, saya menyebut saja ini dengan badi toasi ya. Karena memang keseharian ataupun identifikasi saya juga menganggap ini adalah badi toasi.
Kalaupun ada yang berbeda pendapat, itu tidak ada masalah ya, wajar-wajar saja. Nah, kita lanjut. Di sisi kanan ada sebuah ketandaan ya. Nah, ini berupa pengait, biasanya juga disebut, ketandaan ini disebut lakadang. Jadi ini adalah ketandaan, yaitu sebuah simbol atau tanda yang sengaja dibuat oleh empu ya. Bukan faktor tidak sengaja atau kebetulan, bukan, tapi memang sengaja dibuat, yang mana memiliki makna atau filosofi tertentu. Oke. Jadi ini ketandaan lakadangnya yang seperti berbentuk seperti pengait, dan dia menghadap ke bawah atau ke arah mata atau bagian tajam. Tapi yang unik di dalamnya ada lagi semacam ketandaan tersendiri. Entah apakah masuk laswancale atau bagaimana, atau secara tidak sengaja memang muncul efek seperti ini, atau memang sebuah ketandaan pula yang disengaja dibuat di bagian dalam atau tertutup dia dengan lakadang ini. Jadi ketandaan ini dinaungi oleh lakadang di atasnya. Ya, untuk ketandaan. Nah, ini mungkin lebih kelihatan fokus di sini. Ini nih. Ini sepertinya memang bentukan tersendiri juga ini. Sama halnya dengan ini. Kemudian pada di bawah ini terdapat banyak lapisan-lapisan layernya ya. Jadi nampak bahwa body ini juga dibuat menggunakan beberapa banyak lapisan bahan pamor. Berlanjut ke bagian depan setelah ketandaan. Ya, di sini terdapat material yang berwarna-warni juga, abu-abu terang, bunga-bunga garam, kemudian bahan-bahan yang kehitaman atau agak gelap. Di sini kita bisa anggap juga sebagai abstrak atau dato-dato atau balo ya, balo-balo. Dan balo-balonya ini besar. Tapi pada bagian atas ini muncul lagi lapisan-lapisan ya, yang bisa juga masuk untuk kategori lekuase. Nah, ini kita akan lihat lebih jelas nanti sambungannya ini ke depan. Nah, oke. Balonya terus bergumpal-gumpal dengan membentuk gumpalan yang besar. Tetap di bawah juga banyak garis ya. Nah, lekuase ini berjalan sampai ke depan. Nah, ini di sini makin nampak. Lekuasenya makin nampak. Dan di sini ada fenomena urat talasa, urat hidup yang membentuk selai rambut, mengkilap sendiri ya. Nah, saya coba cari posisi bagusnya yang didapat. Ya, ini nih. Ini mengkilap sendiri nih. Ini terus dia masuk dalam sela-sela sini sampai ke depan. Nah, pada bagian bawah lekuase ini itu terdapat lagi pamor dato-dato yang cukup abstrak, lebih versi kecil. Di balonya kecil, tidak seperti pada bagian tengah tadi setelah ketandaan lakadang. Ini lebih berabstrak dan lebih kental juga variasi pamor bunga garamnya. Nah, jadi dia masih bagian sambungan dari pamor yang ini. Tapi di sini mungkin dia lebih melebar, lebih terpres, jadi lebih terhambur motif dato-datonya sehingga membentuk bentukan yang kecil-kecil. Ya, nih. Nah, nampak ini ada urat talasa yang agak besar sedikit sendiri, masih bisa masuk bulang-bulang ya atau ulam-pulang. Sambungannya di sini adalah yang kecil-kecil ini yang halus kayak rambut. Ikut alur sampai di sini. Kemudian yang unik, salah satu sisi ya, boleh dikata sisi yang disukai beberapa atau para kolektor, yaitu ketika pada ujung bagian body itu ada pamor di dalamnya yang membentuk seperti ujung juga. Coba saya cari posisi idealnya untuk melihat ya. Atau kalau tidak terlalu jelas pada video, nanti saya lampirkan fotonya. Yang jelas dimengerti dulu yang mana bagian yang dimaksud. Ya, ini ada ujung di sini 2 lapis. Ya, pertama di sini ada ujung.
kemudian sekitar 1, 2, ada ujung lagi, dan di sini ada ujung lagi nih sebenarnya nih, 2 lagi garis. Jadi dia membentuk persegi meruncing gini, kayak membentuk ujung. Jadi ini 1, 2, 3, kemudian di sini ada lagi 2. Ya, mudah-mudahan bisa jelas. Coba dari sini. Oke. Ya, ini ujung 2 yang paling depan yang saya maksud, sebelum pada ujung badinya itu sendiri. Nah, ini dia 2. Itu salah satu sisi yaitu yang tidak disengaja ya, artinya fenomena yang muncul secara alami dari sebilah badi saat ditempa. Nah, itu dia. Nah, untuk badi ini sendiri dulunya pernah disangi atau ditajamkan kembali, dan sangat jelas nampak bekas sanginya dulu. Jadi benar-benar bevelnya itu sangat tinggi dan sangat tegas, sehingga nampak jelas memang, dan ya sangat tajam ini setelah dilakukan sangi seperti itu. Tapi sudah lama. Ya, namanya senjata memang ada beberapa orang yang tetap harus mempertahankan matanya harus tajam, tidak ada keropos-keropos, karena kalau ada keropos pada bagian bawah mengganggu, khawatirnya dia akan merembet naik ke atas korosinya, sehingga membuatnya menjadi lebih rapuh. Jadi biasa diputuskan, diratakan kembali, diasah pada bagian matanya. Hal itu sah-sah saja ya, selama tidak merubah bentuk, karena memang sejatinya hanya pada bagian tajam yang diasah kembali atau dirapihkan matanya. Kita lanjut kepada bagian yang kiri. Oh ya, saya sempat lupa tadi. Jadi pada sumpahnya ini, penutupnya, kita biasa bilang penutup ya, penutup sumpah atau penutup kalasanya, ini berbahan kuningan. Ya, kuningan, dan di sini logam yang berwarna putih. Ini ada masuk sebuah ketandaan tersendiri juga. Coba sebentar ya. Seperti ini. Jadi ini berbentuk begini ya, turun, terus turun ke sini. Ya, jadi bentukannya seperti ini. Entah mau dibikin lakadang juga ataukah bagaimana. Kemudian ada lagi di depannya. Tapi kalau kita lihat motif ini seperti wajah manusia ya. Ini, yang di sini. Unik juga nih. Oke, lanjut saja pada bagian pamor. Pada sisi kiri ini bentukan balo pamornya ya, atau motif-motif abstraknya itu tidak sebanyak yang di sisi kanan. Sini lebih cenderung bunga garam dan juga bahan yang berwarna abu-abu. Oke. Nah, dan di sini semacam bentukan pamor tersendiri. Jadi gini. Oke, saya cari posisi yang bagus dulu untuk bisa menjelaskan lebih detail. Nah, bagian pamor di sini itu sama dengan bagian yang di sini. Nah, ini dari sini sama ini sama. Dia mengelilingi sebuah bahan pamor tersendiri,
Dan bahan pamor tersendiri itu ini masuk ke sini, berkeliling juga. Kemudian di dalamnya ada lagi tersendiri ini. Di sini. Nah, yang di luar ini, yang ini itu cenderung lebih ke bunga garam. Lebih ke bunga garam, dan kembali di ujung ini dia membentuk seperti ujung. Jadi meruncing. Ya, ini dia. Ya, meruncing. Nah, ini meruncing. Nah, ini sama warnanya dia. Terus keliling sampai di sini. Ini kecil ya, tapi tetap kelihatan kalau kita lihat langsung lebih jelas. Bahan ini sama dengan ini, keliling sama. Dalamnya itu yang berbeda yaitu ini. Berbeda sendiri lagi bahannya. Ya, mungkin posisi seperti ini lebih jelas. Nah, boleh dilihat lah. Ini beda. Kemudian terdapat susunan pamor lagi ini, beda bahan lagi. Kemudian di dalamnya ada lagi seperti ini. Ya, cukup unik ya. Dan salah satu yang unik ini juga. Coba teman-teman bisa berimajinasi melihat ini seperti wajah manusia yang menggunakan penutup kepala. Oke, benar ya? Ya, silakan tuliskan komentar pada kolom komentar ya, pendapat teman-teman ini kira-kira gambarnya seperti apa ini. Nah, kita lanjut pada bagian punggung. Jadi punggung ini bukan baja yang naik sampai punggung ya. Jadi pada punggungnya ini pamor yang menutupi. Dan punggung ini termasuk kategori tebal, artinya di atas standar atau rata-rata. Ini kalau saya membersihkan ini cukup hati-hati karena sangat tajam sekali. Ukuran ya kurang lebih 23-24 cm ya ukurannya. Oke, terima kasih telah menyimak menonton video ini. Semoga menambah wawasan ataupun referensi dari teman-teman tentang keberagaman pusaka-pusaka dari Sulawesi. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam pusaka.